Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi anak-anakku sekalian. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih tentang latihan soal-soal berkaitan dengan kapasitor. Ya. Nah, ini ada soal-soal yang sudah kemarin kita jadikan latihan. Ya, sekarang akan kita mulai pembahasannya. Ya, kita lihat dulu dari soal yang ketiga. Ini adalah soal-soal dari soal UMPTN. Ya, jadi ini ada 3 buah kapasitor. Ya, kita lihat yang ini dirangkainya secara paralel. Ya, ini dirangkai secara paralel. Nah, lalu sesudah itu digabungkan secara seri, ya, bersama-sama. Ya, sehingga kalau kita gambarkan, ya, ini karena ini paralel, nanti kita akan hitung menjadi gini ya, Nak. Nah, ini yang paralelnya. Nah, ini menjadi seri. Ya. Ini adalah seri. Oke. Ya. Nah, kita lihat dulu yang paralelnya. Ya, karena ini nilainya sama, semua kapasitor bernilai C. Ya, jadi untuk yang paralel, C paralel ini adalah C plus C. Jadi kita dapat 2C. Ya, untuk C serinya, ya, C seri menghitungnya kita gunakan 1 per C seri, ya, sama dengan 1 per C ditambah 1 per 2C. Ya, dari mana yang C ini ya dari sini ya, Nak. Ya, ini dari C yang ini, C paralel ini yang ini, ya, kita dapat hasilnya 2C ini. Ya. Jadi kita samakan penyebutnya. Ya, jadi kita samakan penyebutkannya ke 2C, berarti ini sama-sama dikali 2 ya. Jadi 2 per 2C ditambah 1 per 2C. Ya, kita dapat hasilnya sama dengan 3 per 2C. Ya, karena ini 1 per C seri, jadi berarti C serinya juga kita balik, ya, menjadi 2C per 3. Maaf, ini angka 3. Oke, ya, ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 1, ya, yang kemarin. Ya, jadi ada sebuah kapasitor keping sejajar di udara memiliki kapasitansi C. Ya, bila jaraknya diubah menjadi setengah kali semula, ya, dan kedua keping dicelupkan ke dalam medium kapasitas elektriknya, ya, ditanyakan kapasitansinya menjadi berapa. Oke, seperti biasa kita harus tuliskan diketahuinya. Ya, jadi bila kapasitansi C satunya adalah C, ya, jarak kedua keping diubah menjadi setengah kali semula, ya, berarti D-nya sama dengan setengah D1, ya, D2 setengah kali semula, ya, terus dicelupkan ke dalam medium kapasitas elektriknya, ya, K2-nya sama dengan 2. Ya, yang ditanya adalah kapasitansinya menjadi berapa, ya, yang ditanyakan adalah C2. Oke. Jawab. Oke, kita ingat, ya, rumusnya adalah apa? Ya, rumusnya adalah C sama dengan K epsilon 0 A per D, ya. Ya, kita lihat di sini soalnya adalah perbandingan tentang C, ya. Jadi kita harus gunakan perbandingan juga, ya. Jadi C1 per C2 sama dengan K1 epsilon 0 A1 per D1, ya. Kita bagi dengan K2 epsilon 0 A2 per D2. Ya, kita lihat di sini tidak ada keterangan mengenai luas kapasitor, ya, artinya luas kapasitor ini bisa kita coret, ya. Nah, begitu juga epsilon 0-nya, ya, sehingga kita dapat persamaannya menjadi K1 per D1, ya, dibagi dengan K2 per D2, ya. Atau kalau kita tuliskan, ya, kalau
kita tuliskan ini menjadi K1 per D1 dikali D2 per K2. Oke. Sehingga kita dapat C1 per C2 nya sama dengan K1 D2 per K2 D1 ya, artinya C dengan K berbanding lurus, dengan C dengan D berbanding terbalik ya, kita masukkan nilainya. Jadi bila C1 nya adalah C, C2 nya yang dicari, K1 nya K ya, K2 nya adalah 2K ya, D2 nya setengah D1, D1 nya D1. Oke, kita lihat yang di sama kita coret ya, sehingga kita dapatlah C per C2 nya adalah sama dengan 1 per 2 kali 2 ya, atau berarti C per C2 sama dengan 1 per 4. Jadi kita dapatlah C2 nya adalah sama dengan 4C. Oke. Selanjutnya adalah mengenai ini ya, kapasitor C1 dan C2 dipasang paralel ya, masing-masing besarnya 2 mikrofarad dan 4 mikrofarad ya. Tegangannya masing-masing 12 volt ya. Jadi soal ini harus kita gambar dulu ya, supaya tidak bingung ya. Ingat di fisika itu kita memang harus kita gambarkan ya bila ada soal kita ya, supaya apa? Supaya kita mudah untuk membayangkannya ya. Jadi ini diketahui ada 2 buah kapasitor terpasang paralel ya, lalu ujung-ujungnya dihubungkan dengan tegangan ya. Jadi kalau kita gambarkan kurang lebih begini ya nak ya, ini besarnya 12 volt ya, yang ini 2 mikrofarad, yang ini 4 mikrofarad ya. Yang ditanya kapasitas pengganti di 6 mikrofarad ya, artinya kita ditanya Q-nya ya. Nah, untuk menghitungnya ini kita harus hitung dulu Q awalnya ya nak ya, atau Q totalnya ya. Jadi langkah pertama ya, kita hitung dulu C-nya ya, ini paralel ya, kita hitung jadi C paralelnya ya. Ingat kalau paralel itu ditambah ya, jadi 2 mikrofarad ditambah 4 mikrofarad ya, kita dapatlah 6 mikrofarad ya. Oke. Lalu sesudahnya kita cari Q-nya ya, rangkaiannya. Q itu adalah C paralel kali V ya, sehingga 6 mikrofarad dikali 12 volt dapatlah 72 mikrocoulomb ya. Itu adalah C penggantinya ya, kapasitas muatan ya, muatan total ya. Jadi ini Q totalnya ya. Nah ini adalah Q total, adalah Q yang lewat di sini ya nak ya. Q total ini adalah Q yang lewat di sini, ini Q total ya, ini Q total di sini bercabang ya menjadi Q1, di sini menjadi Q2 ya. Nah, untuk menghitung Q1 dan Q2 ya, kita gunakan perbandingan ya. Jadi Q1-nya adalah ya yang lewat di 2 mikrofarad, berarti 2 per 2 tambah 4 ya. Dari mana 2 yang ini? 2 yang ini adalah yang ini ya, 2-nya ini yang ini, dari sini ya. Nah 4-nya dari mana? 4-nya kita peroleh dari sini ya. 4 yang ini adalah yang ini ya. Oke, sehingga ini dikalikan dengan besarnya Q total ya. Q totalnya 72 ya, berarti 2/6 kali 72
mikrocoulomb ya. Ini kita coret, ini 12 berarti 24 mikrocoulomb ya Q1-nya ya. Untuk nyari Q2 juga sama ya, Q2 berarti 4/6 ya, pintar kali 72 ya, 12 jadi 48 mikrocoulomb ya. Oke. Nah, berarti kita peroleh di sini ya, tadi kapasitas penggantinya 6 mikrofarad, berarti yang pertama benar ya. Terus muatan listrik C2 48 ya, juga benar ya. Oke, kita cari energi tersimpan di Q1 ya, energi yang tersimpan di Q1 ya, berarti di Q1 ya, kita harus gunakan bukan yang setengah CV kuadrat ya. Kenapa? Karena di sini kita punya Q-nya berbeda ya, kita gunakan yang setengah ya, setengah Q kuadrat per C ya. Jadi berarti setengah Q-nya adalah Q1 ya. Q1-nya 24 kuadrat per C1-nya 2 ya. Oke, berarti 1/4 kali berapa ini? 24 kali 24 ya, dicoret, ini berapa? 6 ya. Jadi 120 atau sama dengan 144 ya mikronya, jadi berarti kali 10 pangkat min 12 ya, kali 10 pangkat min 12. Oh sorry, ini juga ada dibagi dengan 10 pangkat min 6 ya, ini 10 pangkat min 6 kuadrat ya. Artinya ini berarti tinggal 10 pangkat min 6 ya nak ya, min 6 berarti ini sama dengan 1,44 kali 10 pangkat min 4 Joule ya. Oke, berarti kita dapat pernyataan yang ketiga juga benar ya. Nah, sekarang kita mencari energi di C2 ya, sama juga caranya untuk energi di C2 ya. Untuk energi di C2 berarti W2 sama dengan setengah Q2 kuadrat per C2 ya, ini C1 ya, sama dengan setengah kali besarnya Q2 adalah 48 ya, 48 kuadrat per C2 nya berapa ini? 4 ya. Oke, berarti setengah kali 48 kali 48 bagi 4. Kenapa ibu kalikan begini? Supaya kita tidak perlu menggunakan kalkulator ya, supaya kita bisa menghitungnya ya. Ini kita coret, ini 12, ini 1, ini 6 ya, jadi tinggal 6 kali 48 ya. 6 kali 48 itu berarti 6 kali 4 24 tambah 48 ya, berapa itu? 48 kali 6 24, 288 ya. Oke, berarti 288 kali 10 pangkat min 6 Joule ya. Artinya jawabannya atau berarti 2,88 kali 10 pangkat min 4 Joule ya. Oke, berarti jawaban yang ketiga salah ya. Berarti kalau 1, 2, 3 benar, jawabannya adalah yang A ya. Oke, soal terakhir ya dari latihan kita ya, soal terakhir dari latihan kita ya. Jadi kita memiliki 3 buah kapasitor ya, 2 terpasang secara
paralel ya, lalu diserikan ya. Yang ditanyakan adalah besarnya energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor 5 mikrofarad ya. Artinya ini tetap kita harus cari muatan totalnya ya nak ya. Untuk mencari muatan total kita harus mencari mencari kapasitor totalnya dulu ya, kapasitansi total ya, sehingga kita hitung dulu ya. Ini bentuknya nanti menjadi begini ya nak, ini yang 4 mikrofarad ya, ini adalah C paralelnya ya. Oke, kita hitung dulu C paralelnya. Besarnya C paralel sama dengan berapa ini, 7 tambah 5 ya, jadi 12 mikrofarad. Oke, kita cari C serinya. 1 per C seri sama dengan 1/4 ditambah 1/12 ya. Kita samakan penyebutnya ya ke berapa, 12 ya. Ini menjadi 3/12 ditambah 1/12 ya, atau sama dengan 4/12 ya. Sehingga kita dapat C serinya adalah 12/4 atau sama dengan 3 mikrofarad. Oke, ini menjadi C seri ini adalah sama dengan C total ya. Oke, nah untuk mendapatkan energi listrik ya, kita harus cari Q totalnya ya. Q total adalah C total kali V ya, atau berarti 3 mikrofarad dikali 12 volt ya. Kita dapat 36 mikrocoulomb ya. Jadi karena untuk mencari energi listrik dalam 5 mikrofarad ya yang ditanyakan ini ya, kan ditanyakan ini, berarti kita harus cari C di situ ya nak ya. Nah, besarnya muatan yang mengalir di sini ini adalah Q total ya. Sampai sini masih ya nak ya. Ini juga masih Q total. Nah, di sini bercabang jadi Q1 dan jadi Q2 ya. Nah, untuk mengetahui energi yang dalam 5 mikrofarad ini kita harus tahu besarnya Q2 ya. Untuk menghitung Q2 ya, untuk menghitung Q2 nya ya, untuk menghitung besarnya Q2 nya kita hitung dengan perbandingan seperti tadi ya. Jadi Q2 itu adalah berarti 5 tambah 7 ya, dikalikan dengan besarnya Q total ya. Besarnya Q total adalah 3 ya, berarti 5/12 dikali 3 ya, berarti sama ini coret, ini 4 ya, berarti 5/4 atau berarti 1,25 mikrocoulomb. Oke. Nah, untuk tahu energinya ya, berarti W di 5 sama dengan apa ya, pintar kita gunakan setengah Q kuadrat per C ya. Berarti setengah Q nya adalah kita gunakan 5/4 aja ya supaya mudah ya. Per C nya adalah C yang di 5 ya, berarti per 5. Oke, berarti setengah kali 25/16 kali 5 ya. Oke, kita coret-coret ya. Ini kita coret-coret ini 5. Oke ya, sehingga dapatlah 5/32 mikrojoule ya.